Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal penilaian akhir semester 1 kelas 5 tema 5 untuk muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. PPKN Kompetensi Dasar 3.4. Soal nomor 1. Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Maka Indonesia disebut negara A. Agraris, B. Maritim, C. Kepulauan, D. Kelautan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kepulauan. Soal nomor 2. Negara tetangga yang wilayahnya berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah hanya terdapat 3 negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Sumpah Pemuda merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 4. Bunyi Sumpah Pemuda yang kedua adalah jawaban yang paling tepat adalah A. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Soal nomor 5. Budi Utomo merupakan organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal A. 2 Mei 1908, B. 20 Mei 1908, C. 2 Agustus 1908, D. 29 Agustus 1908. Jawaban yang paling tepat adalah B. 20 Mei tahun 1908. Soal nomor 6. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan dari para tokoh muda melakukan hal tersebut adalah peristiwa Rengas Dengklok adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta terhindar dari ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 7. Gambar tersebut merupakan tokoh pendiri Budi Utomo, yaitu tokoh pendiri Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Soal nomor 8. Saat peristiwa Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II dikumandangkan lagu Indonesia Raya ciptaan. Lagu Indonesia Raya merupakan ciptaan W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman. Soal nomor 9. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa disebut. Jawaban yang paling tepat adalah wawasan Nusantara. Soal nomor 10. Tuliskan isi Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda yaitu: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.7. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 11-13. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami
terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Soal nomor 11. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah A. Bentuk-bentuk ekosistem, B. Jenis-jenis makhluk hidup, C. Bentuk-bentuk makhluk hidup, D. Jenis-jenis ekosistem. Jawaban yang paling tepat adalah D. Jenis-jenis ekosistem. Soal nomor 12. Informasi yang diperoleh dari bacaan di atas adalah A. Danau dan kolam merupakan ekosistem air asin. A. Kurang tepat karena danau dan kolam merupakan ekosistem air tawar. B. Kerang koral merupakan makhluk hidup di ekosistem air tawar. B. Kurang tepat karena kerang koral merupakan ekosistem air asin. C. Berbagai jenis ikan, kerang, dan koral hidup di ekosistem air asin. Jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 13. Ide pokok paragraf 1 dari bacaan di atas adalah kalimat utama pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf 1 adalah A. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Soal nomor 14. Kepulauan Raja Ampat merupakan tempat yang banyak didatangi wisatawan karena keindahan alamnya. Persamaan kata didatangi yaitu A. Dikunjungi, B. Dilihat, C. Dipantau, D. Diduduki. Jawaban yang paling tepat adalah A. Dikunjungi. Soal nomor 15. Kegiatan bertanya jawab dengan narasumber mempunyai tujuan A. Berlatih berbicara dengan orang lain, B. Memperoleh informasi yang cukup, C. Melatih keberanian, D. Mencari kelemahan orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memperoleh informasi yang cukup. Soal nomor 16. Berikut ini yang bukan contoh teks non-fiksi adalah teks non-fiksi merupakan teks yang berdasarkan fakta. Jadi yang bukan teks non-fiksi adalah B. Cerpen. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Hasil imajinasi pengarang. 2. Berdasarkan fakta. 3. Berdasarkan cerita legenda. 4. Menggunakan bahasa yang baku. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk ciri teks non-fiksi ditunjukkan nomor. Jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 4, yaitu berdasarkan fakta dan menggunakan bahasa yang baku. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 18 dan 19. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup.
Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Soal nomor 18. Ide pokok bacaan di atas adalah: kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf di atas adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Soal nomor 19. Sesuai dengan bacaan di atas, bagian tak hidup dari lingkungan terdiri atas. Jawaban yang paling tepat adalah terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Soal nomor 20. Bacalah teks berikut ini. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudera dan juga dua benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. A. Tuliskan ide pokok dari bacaan di atas. B. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan batas Indonesia sebelah barat daya dan timur laut. Kalimat utama pada bacaan di atas terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok bacaan di atas adalah Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua. B. Batas wilayah Indonesia sebelah barat daya adalah Samudra Hindia dan batas sebelah timur laut adalah Samudra Pasifik. Demikian tadi sahabat cerdas, pembahasan soal penilaian akhir semester 1 kelas 5 tema 5 muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Sahabat cerdas semuanya, selamat mengikuti penilaian akhir semester 1. Tetap semangat dalam belajar dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya dan terima kasih.